Assalamualaikum Brody, bagaimana kabarnya? Sehat? Gimana nih? Udah keliling rumah tetangga belum? Ya sebelumnya saya ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Nah oke, jadi pada video kali ini gue bakalan bahas film horor yang berjudul You Want to Be Alone. Film berceritakan tentang gadis yang diculik dan kemudian menjadi penyihir oleh roh kuno. Roh tersebut penasaran dengan kehidupan manusia sehingga tak sengaja membunuh petani di sebuah pedesaan dan kemudian mengambil tubuh korbannya tersebut untuk dikendalikan. Nah, bagaimana alur cerita selengkapnya? Maka dari itu, tanpa banyak kocok mulut, siapkan simbut dan mari kita sambut. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah pendesaan di pegunungan terpencil di Makedonia abad ke-19. Di situ terdapat anak-anak yang sedang bermain serta ada seorang ibu yang mengasuh bayinya yang bernama Nepana. Sesudah mengusir anak-anak yang usil itu, ketika si ibu sedang mengalihkan sebuah air, tiba-tiba saja ada sosok manusia serigala yang sedang berada dekat bayinya. Sosok itu bernama Maria. Si ibunya takut jika bayinya akan dibawa oleh Maria. Maria berkata bahwa jika dirinya akan menggantikan sosok bayinya lagi. Namun si ibu mengatakan tunggu saja hingga ia berusia 16 tahun. Lalu si ibu memberikan perjanjian dengan syarat menyayat tangannya sebagai perjanjian jika suatu hari nanti si ibunya akan memberikan Nepana kepada Maria. Tak sekian lama si ibu membawa Nepana ke sebuah persembunyian di gua agar tidak diketahui oleh Maria. Namun Maria sudah memantaunya dan telah mengetahui Nepana dibawa kemana. Hingga sampai di sebuah desa si ibu berteriak bahwa bayi perempuannya telah diganggu oleh siluman serigala. Namun sayangnya terlihat tidak ada satupun warga yang menghampirinya. Dan film You Want to Be Alone pun baru dimulai. Kini Nepana sudah beranjak dewasa dan ia selalu berada dalam gua tersebut tidak mengetahui di dunia luar. Ia di situ hanya ngomong sendiri dan berlagak layaknya orang yang tidak mengetahui apa-apa di luar sana. Lalu datanglah ibunya tersebut untuk mengurus Nepana. Ketika ibunya sedang ngelamun, Nepana mengendap-endap untuk keluar dari persembunyian gua itu. Namun si ibu melarangnya jika di luar sana terdapat iblis berupa serigala yang dapat mencabik-cabik dirinya jika ia keluar dari gua tersebut. Ketika ibunya Nepana sedang pergi, datanglah seekor elang yang menghampiri Nepana. Nepana pun menghampiri elang itu hingga elang tersebut pergi lagi keluar. Dan tak sekian lama ibunya Nepana kembali lagi untuk mengecek Nepana yang sudah tertimbun dedaunan yang menimpa Nepana dan membersihkannya. Dan si ibu pun tahu bahwa jika elang itu adalah setan yang menyerupai elang yang akan mengambil Nepana dari si ibunya berusaha untuk mengusir setan itu untuk tidak mengambil Nepana darinya. Hingga elang itu terbang pergi ke sebuah tempat gelap dan ibu terus mengusirnya. Hingga setelah membunuh elang itu, si ibu agak sedikit aneh yang tadinya melarang Nepana untuk tidak keluar dari gua itu. Tetapi sekarang ia membawanya keluar gua. Dengan terheran-heran Nepana pun melihat dunia luar yang begitu asing baginya. Lalu si ibu membawanya ke sebuah peternakan hewan dan si ibu langsung menyantap salah satu hewan yang berada di tempat itu. Dan memberikan sebuah tanda dengan menggoreskan di bagian dada kiri Nepana serta meludahkan darah sebagai tandanya. Dengan ajaibnya, luka yang digoreskan oleh si ibu, goresan itu hilang seketika dengan hanya sebuah api yang dipanaskan ke dadanya. Lalu tumbuhlah kuku yang sangat tajam dari tangan Nepana. Serta terlihat si ibu mengodok jeruan tubuhnya dan menebarkan di seluruh jalan.
Dengan terheran-heran, Nepana cukup merasa aneh dengan dunia luar yang begitu indah. Lalu Maria membawanya ke sebuah sungai, lalu ia memberikan sebuah makanan berupa seekor kelinci dan Maria memberikannya. Tetapi Nepana tidak menyukai darah kelinci itu karena ia belum terbiasa. Hingga Maria memaksa untuk memakan darah kelinci itu, Maria juga berbicara kepada Nepana bahwa dirinya itu adalah penyihir terakhir dan juga Nepana sendiri. Singkat cerita, ketika Nepana sedang bermain-main, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghampirinya. Pria itu bermaksud buruk terhadap Nepana, tetapi untungnya Maria datang dan seketika pria itu melawan, namun Maria dengan mudahnya membunuh pria itu. Nepana sebagai anak manusia merasa masih mempunyai hati yang baik, namun Maria berkata bahwa manusia itu akan membunuhnya jika ia mendekatinya. Ketika Nepana sedang mengelus-elus kelinci, tiba-tiba saja Maria mengambil kelinci itu dan membunuhnya. Maria berkata bahwa ini bukan mainan, melainkan mereka berdua membutuhkan sebuah darah. Dan sama persis seperti manusia, Nepana masih mencari makanan layaknya manusia. Tetapi Maria kembali mengingatkan bahwa itu bukan mainan. Yang mereka butuhkan adalah darah. Nepana pun marah dan melemparkan batu ke Maria, sontak saja menenggelamkan Nepana ke bawah air. Maria berkata bahwa mulai sekarang dirinya bukanlah seorang ibu Nepana lagi dan akan pergi. Lalu Nepana melihat jika Maria sedang mengalihkan sebuah jeruan serigala yang nantinya Maria akan berubah menjadi sosok serigala. Dan Nepana bercerita dalam hatinya, ia bingung dengan dirinya sendiri itu jikalau ia itu adalah iblis. Tak lama ia mendengar suara dari sebuah ladang jagung dan ternyata itu adalah orang yang sedang lahiran. Melihat itu Nepana pun cukup aneh dan ia mengikuti gerakan orang itu melihat ke sebuah anunya. Dan juga terdapat suami dari seorang istri yang lahiran itu yang bernama Boris. Rasa penasaran Nepana membuat dirinya pergi ke sebuah pendesaan. Dan ia bertemu dengan gadis kecil yang sangat ketakutan sehingga ia berteriak hingga Nepana pun pergi untuk bersembunyi. Lalu ia pun naik ke sebuah gubuk yang terdapat bayi yang sedang menangis. Tiba-tiba saja datang seorang ibu bayi itu dan akan menyingkirkan Nepana agar tidak menyentuh bayinya. Sayangnya, ibu bayi itu harus tertusuk oleh kuku tajam dari tangan Nepana yang mengakibatkan si ibu bayi itu meninggal. Lalu Nepana pun mengodok jeruan si ibu bayi itu untuk diambil organ tubuhnya yang akan dimasukkan ke dalam tubuh Nepana. Dan jadinya Nepana berubah menjadi sosok bayi itu sendiri. Singkat cerita, ketika Nepana berada dalam lingkungan masyarakat, tiba-tiba saja ada seorang wanita. Dan ternyata itu adalah menantu dari ibunya Boris yang sedang melahirkan bayi tadi di sebuah ladang jagung. Sontak saja ibu itu merasa aneh karena ia bubulucun dan berlumuran darah. Hingga ia dibawa ke rumahnya untuk dibersihkan. Dan juga terlihat Maria yang sedang melihat Nepana dari kejauhan. Nepana juga diajarkan oleh ibu mertuanya untuk belajar bicara dengan mengajarinya satu persatu. صدفرت Singkat cerita, ketika Nepana sedang berada dalam rumah, Maria mendatanginya dan ia mengingatkan bahwa ia yakin ingin berada dalam lingkungan manusia dan juga Maria berkata bahwa dirinya akan dicabik-cabik oleh manusia itu sampai hancur. Di malam harinya ketika Nepana mau tidur, datanglah seorang pria yang akan mengerotnya. Tetapi Nepana merasa kesakitan hingga ia menusuk pria itu hingga tewas. Lalu ia pun segera pergi dari pendesaan itu dan mengeluarkan jeruannya.
hingga pergi ke sebuah pegunungan lalu ia kembali lagi ke tubuh Nepana yang sebelumnya.